Shalom, selamat pagi. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13. Di pertemuan ke-13 saya akan menjelaskan bagaimana mengisi formulir SPT PPN. Ya, SPT PPN. Nah, untuk PPN sendiri itu kita kerjakan ada 4 bulan. Kan waktu itu kita kerjakan masa Januari, Februari, Maret, dan April. Kan begitu ya. Jadi ada 4 masa, Januari, Februari, Maret, dan April. Semua formulir yang terkait itu sudah selesai, hanya tinggal kita ya melakukan kewajiban untuk melapor pajak. Dalam hal ini PPN itu melalui formulir ya SPT. Ya, SPT itu adalah formulir yang dipakai dalam melapor pajak terutang, yakni pajak terutang apa? PPN ya. Jadi SPT masa PPN judulnya. Kalau PPH berarti SPT masa PPH, kan begitu ya. Oke, masing-masing coba dibuka nanti praktikum pajak soft copy-nya. Sudah, kemudian kalian di situ ada SPT PPN triple satu berarti 1111 berarti ada 4 ya, 4 satunya buka, ada SPT, buka SPT-nya, sudah form 1111 formulir 1111 ini yang akan kita isikan, begitu ya. Oke, saya pandu Januari Februari, kemudian kalian lanjutkan nanti untuk Maret April, kan gitu ya. Untuk Januari Februari itu ibu bantu, kemudian nanti untuk Maret April itu kalian lanjutkan di rumah sebagai tugas terakhirnya. Oke, paham? Oke, baik, kita mulai ya. Nanti isikan di sini untuk SPT PPN, nama, PKP, alamat, telepon, HP, KLU itu klasifikasi lingkup usaha, kemudian NPWP itu isikan atas identitas perusahaan kita. Identitasnya PT Esa Unggul, alamat PT Esa Unggul, teleponnya tuliskan, HP tuliskan, KLU juga sudah ada di LKS-nya, isikan, NPWP perusahaan isikan di dalamnya. Udah? Kemudian tadi ibu katakan ibu akan bantu 2 masa, 2 bulan, berarti ibu bantu. Sekarang kita mulai Januari. Oke, masanya Januari berarti tuliskan 01 sampai dengan 01 2019 isikan. Tahun buku, nah ini isikan tahun buku 01 sampai dengan 12, 1 tahun pajak. Ya, 1 tahun pajak. Jadi kita ini maksudnya perusahaan ya. Perusahaan itu punya kewajiban untuk melaporkan setiap masa ya, pemotongan PPN-nya ya, setiap masa. 1 tahun itu ada berapa masa? Ada 12 masa, berarti ada 1 tahun buku. 01 sampai dengan 12 tuliskan di sana. Kemudian telepon, tuliskan telepon perusahaan. HP ini adalah HP dari staf di bagian keuangannya. Jadi Fiskus itu dengan mudahnya bisa menghubungi perusahaan. Dalam hal ini pasti ada di bagian orang-orang di bagian perusahaan yang punya kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak. Itu berarti staf-staf perusahaannya, kan gitu ya, terkait dengan staf keuangan, pajak dan lain sebagainya. Atau kalian cantumkan nomor HP kalian masing-masing, atau misalnya kalian buat yang sudah ada di LKS juga tidak masalah. KLU itu sudah ada di LKS, masukkan ke dalam. Pembetulan ke 0 NOL gitu ya. Wajib PPH BM itu kosongkan, wajib PPN BM itu kosongkan ya, tidak perlu diisikan ini, wajib PPN BM. Oke, baik, saya lanjut, kita isikan ya. Kita isikan penyerahan barang dan jasa A terutang PPN, nanti isikan yang di bagian A2, PPN yang dipungut sendiri, isikan ke dalamnya, tuliskan berapa DPP, berapa PPN-nya. Jadi nomor 1 Romawi isiannya adalah 1 Romawi A2, isikan di sana berapa DPP, berapa PPN-nya. Ini sesuai dengan formulir A2-nya ya, sesuai dengan formulir A2-nya isikan. Kemudian yang nomor 3, 4 dan 5 itu kosongkan karena tidak ada di situ yang dipungut oleh pemungut PPN, tidak ada di masa Januari Februari, itu tidak ada kasusnya. Kemudian yang tidak dipungut juga tidak ada, yang dibebaskan dari pengenaan PPN juga tidak ada, berarti yang terisi hanya 1 Romawi A2. Sudah ya. Lalu B, tidak terutang, tidak ada, kosongkan. Kemudian jumlah seluruh penyerahan 1 Romawi A tambah 1 Romawi B, yang terisi adalah 1 Romawi A2. Berapa? Isikan, turunkan angkanya ke bawah. Turunkan angkanya ke bawah. Berapa? Inilah angkanya ya. Oke, semua perhatikan lembar SPT yang akan diisinya. Oke, kemudian 2 Romawi.
2 Romawi, perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Oke, ini dia. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri, jumlah PPN pada 1 Romawi A2. Berapa dia? Ini dia jumlah PPN ya. Perhatikan di situ dikatakan PPN, bukan dikatakan di situ DPP. Berarti jumlah PPN yang dipungut sendiri itu ada atau dilihat dari 1 Romawi A2. Turunkan angkanya ke bawah ya. 1 Romawi A2, jangan salah masukkan ya. Jangan salah penempatan. Oke. Kemudian B, PPN disetor di muka itu kosong, kalian kosongkan. Kemudian C, pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Ini dilihat dari formulir, ya pintar. Lihat dari formulir rekapitulasi penyerahan dan perolehan itu di formulir 3 Romawi paling bawah itu, pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Sudah, pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Tuliskan di situ angkanya, ya kan ada kan di formulir AB. Ya, pajak masukan yang dapat diperhitungkan, masukkan angkanya di situ di 2 Romawi C. Kemudian perhatikan D itu adalah PPN yang kurang atau lebih bayar 2 Romawi A dikurang 2 Romawi C dikurang 2 Romawi dikurang 2 Romawi B dikurang 2 Romawi C. Yang terisi tadi ada 2A dan 2C. Berarti A dikurang B. Oke, untuk masa Januari itu kurang bayar kan karena lebih besar keluaran dari masukan. Berarti tuliskan di sini angkanya. PPN yang ya kurang atau lebih bayar tuliskan di D, berapa dia kurang atau lebihnya. Oke, karena kasusnya di Januari itu kurang bayar, maka lihat, karena kasusnya di Januari adalah kurang bayar, maka yang diisi adalah yang G. G, PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal, nah ini dia. Kalian lihat formulir kalian yang SSP Januari, ya SSP PPN Januari. Tanggal berapa kalian setor PPN-nya? Ingat lagi tugas kalian tahun yang lalu itu, yang kalian kumpulkan waktu pertemuan terakhir, ya. Tanggal berapa lah kalian setor PPN-nya? Tuliskan di situ, harus sesuai ya. Kalau beda, nanti Ibu koreksi, saya lihat satu-satu. Kalau beda sudah selesai, ya. Akan saya kurangi nilainya. Udah, berapa yang kurang bayar itu dilunasi tanggal berapa dia? Tuliskan di situ angkanya. Oke, sebaliknya kalau misalnya di Februari kan kasusnya lebih bayar. Oke, kalau di Februari karena lebih bayar maka yang diisi adalah yang H. PPN lebih bayar pada, kalau yang Februari sudah H diisi, perhatikan. Yang H-nya diisi H1 oleh 2 diminta untuk 3. Ya, semua perhatikan. Yang Februari itu diisikan H1 oleh 2 dimintakan untuk 3. Itu ya, saya tidak akan mengulangi lagi. Oke, lanjut. Kemudian 3 Romawi itu dikosongkan, tidak ada membangun sendiri, kosongkan. 4 Romawi itu kosongkan juga, gagal berproduksi tidak ada keterangannya. Kemudian PPNBM tidak ada, kosongkan. Nah, sekarang kelengkapan SPT, perhatikan. Kelengkapan SPT-nya kalau untuk masa Januari karena kurang bayar berarti nanti kalian silang atau kalian centang, sudah kalian silang seperti ini, silang ya. Oke, silang formulir AB, A2, B2, kemudian SSP. SSP-nya itu berapa lembar? 1 lembar kan gitu ya. Karena yang diisinya itu hanya lembar nomor 3. Lembar nomor 3 itu nanti yang dibawa sendiri oleh si wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Oke ya. Sebaliknya, kalau bulan Februari atau masa Februari, maka kelengkapan SPT-nya yang kalian silang itu hanya AB, A2, B2. Sudah? Kenapa nggak SSP, Bu? Karena di bulan Februari kasusnya lebih bayar. Kalau lebih bayar kan itu kompensasi ke bulan Maret. Kalau kompensasi ke bulan Maret berarti tidak punya kewajiban untuk menyetor pajak, kan begitu ya. Kalau kita pakai SSP itu kan gunanya untuk penyetoran. Jadi kita nggak ada gunakan SSP selama bulan Februari gitu ya. Oke. Saya harap semuanya sudah paham. Kemudian ini dia yang terakhir, the last. Isikan medan. Nah, ini sepakati lagi untuk kapan atau tanggal berapa kalian melapor PPN. Tenggat waktunya itu tanggal sebulan sejak tanggal 30 sejak tanggal penyetoran ya. Tanggal 30 atau akhir bulan setelah si wajib pajak menyetor gitu ya. Berarti misalnya kalau Januari berarti paling lambatnya adalah tanggal 28 Februari
ya. Kalau waktu nyetornya itu kan paling lambatnya tanggal 10 kan gitu. Berarti untuk melapornya itu paling lambatnya akhir bulan Februari ya. Kalian masih punya waktu. Kalau misalnya contoh tanggal 10 lah pas di situ disetor PPN kurang bayarnya, berarti punya waktu 18 hari. Oke, kalau untuk bulan Februari, untuk bulan Februari berarti tanggal 10 Maret misalnya paling lambatnya. Berarti untuk bulan Maret pelaporannya paling lambatnya akhir bulan Maret. Berarti masih punya waktu 21 hari lagi sebelum bulan April. Begitu ya. Tanda tangani di situ atas nama direktur ya. Direktur berarti pelaksana. Kalian silang PKP, kemudian tanda tangan, siapa nama direkturnya buat di situ, kemudian jabatannya direktur, selesai untuk SPT. Jadi kerjakan SPT PPN untuk Januari, Februari itu sudah saya pandu, kemudian kalian lanjutkan untuk Maret dan April ya, untuk Maret dan April. Maret dan April itu nanti akan saya tagih untuk pertemuan kita berikutnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya, kalian isikan SPT-nya. Untuk pertemuan besok, pertemuan terakhir itu akan ada himbauan bagaimana kita buat ujiannya, supaya tidak ada lagi masalah, supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Dan saya harapkan janganlah seperti yang kemarin itu ya. Mohon kalau misalnya ada surat atau edaran dari universitas atau dari ada himbauan dari kampus, itu dibaca baik-baik suratnya ya. Jangan buat sepertinya dosennya tersudut ya, padahal kalian tidak baca suratnya. Karena beberapa ketua kelas juga mengatakan bahwa surat itu juga sudah diberikan ke grup WA akuntansi ya, mahasiswa akuntansi. Jadi semuanya itu sudah mendapatkan. Kalau masalah dia tidak baca secara teliti atau bagaimana, itu bukan salah dosennya, itu berarti mahasiswanya, kan begitu ya. Oke, supaya tidak ada kesalahpahaman lagi, saya harapkan semuanya sudah rampung lah, hampir rampung lah tugas-tugasnya, begitu ya. Nanti untuk LKS yang kedua, kan ibu minta kalian untuk mengerjakan dan memotong PPh ya atas penghasilan di masa Mei, Juni, Juli, Agustus kan gitu. Sebenarnya tidak ada masalah di situ ya, tidak ada masalah. Karena itu PPh pemotongan 23-nya ya. Untuk yang pasal 4 ayat 2 juga tidak ada masalah saya rasa di situ. Sangat mudah karena sudah tahu berapa tarifnya ya. Untuk 23 buka lagi praktikum pajak soft copy-nya, sudah ada ya. Sudah ada foldernya PPh 23. Kemudian kalian coba nanti isikan dulu bukti potong, kemudian isikan lagi nanti SSP, kemudian nanti isikan SPT masa. Ya, kalian coba-coba dulu ya. Kalau mau semua dosennya mengerjakannya, itu berarti bukan belajar namanya, kan gitu ya. Namanya mahasiswa, berarti dia sudah lebih mandiri, sudah lebih bertanggung jawab untuk segala tugas-tugas yang diembankan kepadanya, kan gitu ya. Kemudian pasal 4 ayat 2 juga demikian, coba-coba dulu kerjakan bukti potong, kemudian kerjakan SSP-nya, kemudian kerjakan SPT masanya. Oke, jika ada yang perlu untuk ditanyakan, silahkan dilaporkan ke ketua kelasnya masing-masing. Nanti ketua kelasnya itu akan berdiskusi dengan ibu, karena kami punya grup sendiri. Di sana ketua kelas akan menyampaikan unek-unek kalian. Misalnya ada juga permintaan atau permohonan, oke bu, bagaimana jika kita sudahi saja sampai di LKS 1 saja, jadi tugas terakhir kami hanya mengisi SPT. Silahkan, monggo. Jadi saya tidak tertutup untuk segala saran dan juga untuk segala permintaan dari kalian ya. Seperti yang saya katakan di awal, saya membuka diri untuk diskusi, juga untuk saran-saran, demi untuk perbaikan kita bersama semuanya ya. Dan saya harapkan tidak ada lagi hal-hal, karena kan ini kan kita menjelang UAS kan begitu ya, tidak lagi ada hal-hal yang membuat kesalahpahaman antara saya dengan kalian lagi ya. Baik dalam hal tidak bisa mengumpulkan tugas karena ini, karena begitu, karena ini, segala macamnya itu tidak saya temukan lagi nanti. Dan saya juga tidak menemukan lagi mahasiswa yang akan yang akan berdalih mengenai jaringan, kemudian terlambat dalam mengumpulkan ujiannya dan lain sebagainya gitu ya. Kita buatlah nanti sebagaimana baiknya.
di pertemuan kita yang terakhir, coba dulu 2 minggu ini kalian berembuk dengan ketua kelasnya, karena memang kan tidak ada kuliah pengganti. Coba dulu kalian berembuk dengan ketua kelasnya, kalian diskusi apa yang harus kita lakukan supaya hal yang sebelumnya itu tidak terjadi lagi. Misalnya karena dia tidak membaca surat edaran sehingga dia tidak tahu pengumuman bahwasanya 20 menit masih dikasih toleransi, sementara ada beberapa juga yang katanya dia hanya terlambat 8 menit, 2 menit dan lain sebagainya ya. Jadi mohon sampaikan ke ketua kelasnya apa yang harus saya lakukan ya, apa yang harus saya lakukan. Kemudian bagaimana nanti, karena memang untuk mengharapkan kita mengumpulkan ujian itu sehari setelahnya itu tidak bisa, tidak diperkenankan. Jadi ujian itu adalah kita ujian langsung dikumpulkan pada saat itu. Nah, apakah kalian berkeinginan misalnya seperti ini, Bu, bagaimana jika Ibu di pertemuan terakhir kita, misalnya pertemuan ke-14, Ibu kasih di situ soal ujiannya, Bu. Jadi kita sudahi aja, Bu, untuk LKS kita itu ya, LKS kita yang kedua itu udahlah, Bu, kita tutup, kita closekan aja, selesailah sampai PPN. Nanti di pertemuan terakhir Ibu kasihlah, Bu, di situ soal ujian, karena waktu kita kan nggak ada minggu tenang. Jadi kami ini sudah ibaratnya kami udah black out, artinya kami tuh sudah stuck di minggu-minggu persiapan ujian. Bagaimana jika di pertemuan ke-14 Ibu kasih soal ujian kita, jadi kami punya waktu seminggu untuk mengerjakannya, Bu. Misalnya pada saat hari kita di mana mau ujian, di situ kita tinggal mengupload ujiannya, lembar jawaban ujian kalian masing-masing, karena sebelumnya sudah saya berikan. Atau seperti itu, silahkan, saya terbuka untuk semua itu gitu ya, saya terbuka untuk semua itu. Dan saya tunggu ya, kalau sampai di pertemuan ya, kalau sampai di hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal berapa tuh? Sabtu semalam tanggal 9, tanggal 10 ya, berarti 17. Kalau sampai di hari Sabtu tanggal 16 saya tidak menemukan atau tidak ada ketua kelas yang coba diskusi mengenai ini dengan saya, berarti kalian tidak mengikuti video ini sampai selesai ya. Padahal di sini sudah saya berikan kelonggaran, sudah Ibu coba untuk membuka diri. Kalau sampai ini tidak saya temukan, berarti tidak ada yang menonton videonya sampai selesai ya. Oke, paham ya? Saya tunggu. Kenapa saya katakan di menit-menit terakhir? Karena saya mau coba untuk lihat siapa sih ketua kelas yang bersabar. Dan saya sudah catat itu ya, ketua kelas yang bagaimana, yang benar-benar concern dengan kelasnya. Kemudian grup mana yang dia betul-betul memang ada niat belajarnya, itu sudah saya lihat, sudah saya perhatikan. Walaupun kita daring, saya sudah tahu ya, saya sudah di catatan Ibu semuanya ya. Oke, misalnya ada satu kelas semuanya nggak ngerti, ada yang satu kelas ada 20 orang, cuman 2 orang. Oke, itu yang, tapi 2 orang ini nggak bisa menyelamatkan yang 18 lagi, tidak. Saya akan tunggu itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga semangat masih dalam mengikuti kuliah online-nya, dan terima kasih. Sampai ketemu kita minggu depan, masih kuliah daring juga. Tuhan memberkati. Shalom.